setahun juga saya langsung mengundurkan diri. Ngapa tuh? Dipecat atau gara-gara korupsi tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enci-enci, tuan-tuan dan puan-puan, majelis penonton yang mulia. Yang kecil tak disebut nama, yang besar tak disebut gelo, yang tua dengan tuahnya, yang muda dengan takahnya. Yang makan tak boleh bercakap, yang minum tak boleh berdiri. Izinkanlah beta meluahkan rasa di dada. Semoga tuan-puan gemar hendaknya. Silakan. Baik, kita malam ini ngobrol-ngobrol santai. Dulu kalau tak salah pernah ngaju di MDA. Pernah. MDA kamu Jawa Sebelumnya memang saya itu Kasih. sebelum di MDA itu memang saya sudah mengajar sebetulnya. Cuman waktu itu saya tak di sini ngajarnya. Di sekolah itu sebetulnya kami sudah dididik menjadi seorang pendidik Sekolah di Bengkalis sekitar tahun 2005 atau 2006 Bengkalis sekolah. Tak ingat aku sekolah di apa? Bantan. Bantan. Ah, Oh, Bantan. Di apa? Pesantren Bantan pesantren Bantan. Berarti bahasa Inggris, bahasa Arab macam air lah Dulu, sekarang tidak lagi dah, hilang dah. Lupa dah. Lupa Tak dah. mungkin lupa. Sikit-sikit ingat lah kalau bahasa Arab. Terus Jadi karena kan saya dah apa istilahnya dah belajar mengajar ya kan, timbul rasa hobi di situ. Jadi sampai sekarang itu memang basic saya itu memang seorang pendidik. guru lah. Meskipun saya dah tak mengajar kan gitu. Gitu. Terus ada ke Jawa ada? Ada. Itu ngapa tuh ke Jawa tuh? Kuliah. Kuliah ceritanya tuh ada memang dari kawan Mas Tarno itu kan. Ngajak kuliah di Jawa. Alhamdulillah disetujui orang tua dengan Kak Samsul pergi, dan alhamdulillah juga saya tak selesai di situ, cuma sampai 1 tahun. Waktu itu Kena buang atau apa? tidak, bukan kena buang. Kalau kena buang kan lama. Tapi waktu itu memang saya nak berangkat lagi ke Jawa. Pas kebetulan orang tua saya sakit, ya kan, darah tinggi sampai 1 bulan sakitnya. Jadi saya tak bisa berangkat. Saya mengalah, tidak melanjutkan lagi. Tapi pas alhamdulillah di situ pun saya memang jurusannya itu memang sosial politik. Jadi saya di situ tuh memang sudah dilatih macam mana cara berbicara yang baik, menjadi reporter macam mana, gitu. Berarti dah ada basic lah ya? Udah ada basicnya dah. Itu di universitas apa tuh? Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Ponorogo. Ponorogo, Maka Ponorogo Ponorogo, Riok, kota Riok. Dah itu emang langsung tak ke Jawa lagi. Tak ada lagi ke Jawa. Jadi putus gara-gara iyalah kita mengutamakan orang tua. Saya mengutamakan orang tua. Gitu. Udah gitu baru saya kuliah di Belitung. Di Stiki. Di Stiki. Jurusan? Ambil jurusan Bahasa Indonesia dan Sastra. Alhamdulillah selesai. Alhamdulillah selesai. Berapa tahun? 4 tahun. Standar lah. 3 tahun selesai, tapi ijazah saya keluarnya 6 tahun. Kok gitu? Masalahnya? Masalah tak bayar di ujian. Bukan masalah tidak ada bayar ujian. Waktu itu ada bagian pengelola keuangan, ya kan, saya bilang kalau nanti wisuda tolong informasi. Tapi kemungkinan dia itu lupa, ya kan, sehingga saya tak diinformasikan waktu wisuda, sehingga saya tak bisa wisuda. Tapi tetap selesai gitu. Selesai, semua udah selesai, tinggal apa wisudanya lagi gitu. Wisuda setelah itu wisudanya masih ada dibuat juga. Wisuda tak dibuat, ya kan. Tapi ijazah dikasih. Ijazah dikasih. Selama 6 tahun tuh. Letak juga nunggu. Sah cakap. Kayak nak masuk ke sana sini itu ada kendala sebelum keluar ijazah tuh. Memang waktu itu terasa juga kan, pikiran sempit gitu kan, tidak ada pekerjaan gitu.
ada. Saya melalang buana di sambil saya itu kuliah, di sambil saya itu mendapatkan ijazah, pekerjaan. Itu memang saya melalang buana sampai kemana-mana, intinya yang artinya saya mencari kerja gitulah. Salah satu tempatnya di mana? Saya di Pekanbaru, saya juga pernah di Kerinci, belajar ngelas juga pernah. Oh iya dulu. 6 bulan. Udah gitu. Tapi sekarang ada di kamu Jawa ada orang ngelas kan? Ada orang ngelas. Bisa lah minta Tak gaji dapat. situ. Dengan Ical. Saingan. Tak bisa saingan. Daripada bercekau-cekau gini kan. Dengan Ical. Tapi setelah itu balik kampung lagi dah. Balik kampung saya. Balik kampung terus ada merantau lagi? Ada di Bengkales selama beberapa bulan itu. Saya dapat dapat tender juga kan, dapat job Apa tuh? dengan Ical. Ngelas juga. Ngelas. Buat apa namanya? Jendela. Jendela itu sebanyak 102 lubang kalau tak salah. Kemudian buat papan iklan. Papan iklan yang paling besar tepi jalan tuh kan. Itu kami berdua dengan Ical buat. Setelah itu balik kampung lagi. Balik kampung. Tak salah ngajo MDA lagi. Ngajo MDA lagi. Berapa tahun ngajo MDA? Lama juga. Ngajo MDA itu sekitar 4 tahunan lah. Waktu itu saya masuk MDA tuh kejap keluar, kejap masuk, kejap keluar, kejap masuk. Macam anu lah ya tak? Macam apa nama tuh? Macam bunglon. mesin piston yang masuk. Waktu itu kan udah honor daerah. Belum. Waktu itu kan masih lancar-lancarnya honor lah. Masih gitu lancar kan. honor daerah kan? Masih lancar-lancarnya waktu itu. Gajinya masih 600 kemarin. 650 kalau tak salah. Tapi sekarang yang honor daerah tamat SMA 600.000. Kan kemarin sibuk-sibuk Bupati nak kabonya memberhentikan, tapi ada kabar baru bahwa Bupati tak memberhentikan yang tamatan honor yang tamatan SMA, tapi dikurangi gajinya menjadi 600.000. Terus terakhir keluar kemudian masuk ke SMK bila tuh? Saya ngajo di SMK waktu itu saya terutama saya mencari informasi, minta informasi dengan guru di situ juga yang namanya Bu Nana itu kan. Saya minta informasi. Pas waktu itu saya juga sudah ada informasi sedikit gitu kan, informasi sedikit bahwa di situ tidak ada jurusan bahasa Indonesia. Langsung saya masukkan lamaran, ya kan. Jadi apa kata guru situ yang namanya Bu Nana tuh, Mas di sini bahasa Indonesia ada. Nanti kalau apa saya informasikan dengan kepala sekolah. Begitu saya bercakap, tak lama setengah jam langsung dapat informasi, Mas kepala sekolah suruh datang. Itu saya datang langsung. Waktu itu kepala sekolah siapa? Pak Udin. Dedap ya? Terus itu setelah saya datang ke situ, dia langsung menanyakan, ya kan, pengalaman juga ditanyakan. Dan gitu saya tak membawa surat lamaran, tapi kata Pak Udin, masalah surat lamaran tuh kendian urusan gitu. Yang penting ngajar dulu ya. Yang penting ngajar dulu, kualitas mengajarnya yang diutamakan gitu. Terus ini perjalanan sampai menjadi kepala sekolah SMK ini macam mana nih? Jalan pertama menjadi kepala sekolah SMK ini macam mana? Waktu itu saya itu kan macam mana kalau saya cakap, setahun saya mengajar di SMK, saya tidak tahu cerita itu. Tapi kepala sekolah saya tadi tuh bercakap, Adi, nanti engkau datang ke Dedap, ke rumah Bapak Yayasan. Dalam hati saya ini ada apa? Apakah saya punya kesalahan? Seperti itu. Tapi saya pikir-pikir kesalahan saya apa kan gitu, tidak ada. Udah gitu saya putar pikiran saya lagi. Saya sinkronkan lagi informasi-informasi dari kepala sekolah tuh. Oh, berarti ini jawabannya. Ternyata memang betul. Saya disuruh jadi kepala sekolah, dan itu pun saya tidak mengatakan langsung iya. Saya masih berpikir lagi. Saya waktu itu minta 1 bulan. Saya memutuskan saya jadi kepala sekolah. Tapi atas dorongan kawan-kawan juga
dorongan dari yayasan, dia minta betul, ya sudah saya jadi kepala sekolah. Setahun saya mengajar, saya jadi kepala sekolah. Kemudian setahun juga saya langsung mengundurkan diri. Ngapa tuh? Dia pecat atau gara-gara korupsi tuh? Kalau bercerita secara real dan nyatanya, saya itu tidak berhenti. Ya kan? Saya tidak berhenti, namun saya diberhentikan. Ini kasus realnya. Ya kan, kalau nanya ada informasi saya itu keluar, tidak, saya dikeluarkan. Dikeluarkan itu bukan berarti karena saya korupsi. Selama saya menjadi kepala sekolah, itu saya tidak pernah mengambil keputusan sendiri. Pasti saya musyawarahkan. Segala apapun perencanaan, planning ke depannya, dan apa yang akan kita lakukan, itu pasti saya rembukkan dengan guru-guru yang ada. Pasti itu tidak bisa tidak. Karena bukan apa? Karena saya menganggap begini, menjadi seorang kepala, jangan mentang-mentang kita menjadi seorang kepala, itu sekehendak hati kita mengambil keputusan. Itu sebetulnya salah. Iyalah. Tidak bisa seperti itu, berarti dia egois, Diktator. Gitu. Diktator. Makanya saya apapun keputusan di majelis lah nanti yang menentukan. Itu kalau prinsip saya gitu. Jadi setelah dah tak ngajo lagi nih, apa kegiatan? Forsake main macam mana? Forsake going. Going dah scam. Semangat ini. Semangat nak apa? Selama saya berhenti selama saya dikeluarkan di sekolah, itu saya bekerja di dunia online. Forsake lah ya. Yang terutama saya mengerjakan di Forsize ya juga. Dan modal saya tak banyak kan. 900.000. Iya betul. 900.000 modal saya. Alhamdulillah profit saya bisa mencapai 40 juta. Dalam kurun waktu 4 bulan. Tapi sekarang gimana nih? Sekarang saya stop dulu. Tekor. Tidak, karena saya sudah profit, ya kan? Saya sudah profit. Meskipun saya berhenti, itu tidak masalah. Yang penting kan saya sudah profit. Inti kita berbisnis itu kan, asal modal kita sudah kembali, itu udah alhamdulillah. Ini apalagi udah profit kan gitu. Kemudian seiring berjalan waktu, saya mendalami lagi yang namanya trader. Sebetulnya trader itu jual beli saham. Trader itu sebetulnya sudah zaman 2019 itu saya udah bermain di situ. Dan baru-baru ini saya bermain di cryptocurrency lagi. Kripto? Uang digital. Seperti itulah. Jadi going main macam mana itu? Guys, sapawadah kan itu. Kena bak lagi duit. Oke lah. Iya. Oke lah. Apapun apa nama tuh? Yang kita kerja, yang penting mudah-mudahan halal dan bisa manfaat untuk keluarga ya.